Momen Pratama Arhan menghampiri dan memeluk erat istrinya Aziza Salsa. Pemirsa, usai menjadi penentu kemenangan Timnas U23, Pratama Arhan, pemain Timnas U23, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai ia berhasil menghasilkan 2 gol pada babak penalti yang lama. Dan akhirnya ia pun menjadi penentu kemenangan Indonesia melawan tim yang sangat tangguh di Asia tersebut, serta membawa Timnas U23 mampu mengukir sejarah masuk ke babak semifinal Piala Asia U23 dengan mengalahkan Korea Selatan pada Jumat dini hari 26 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Setelah berhasil memastikan kemenangan Indonesia, dengan langkah tegapnya Arhan pun menghampiri istrinya Aziza Salsa yang duduk di deretan bangku VIP. Aziza Salsa yang akrab disapa dengan Zize ini dengan wajah gembira pun langsung membentangkan tangannya untuk memberikan support dan juga pelukan hangat bagi suami tercintanya ini. Arhan pun langsung memeluk erat Zize seraya mengecup pipi istrinya tersebut. Bagi Arhan, kehadiran istri dan juga dukungan serta cinta dari keluarganya menjadi motivasi terbesar sejak ia resmi menikah dengan Aziza Salsa yang juga merupakan seorang selebgram Indonesia. Ziza yang ikut serta mendampingi suaminya bertanding di Qatar turut serta memberikan semangat. Ia datang bersama ayahnya Andre Rosiade, seorang anggota DPR RI yang juga bertugas mendampingi semua pemain muda bertanding untuk mengharumkan nama Indonesia. Respon petinggi PKS usai mengetahui Nasdem memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, Abu Bakar Al-Habsyi, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan bangga memuji permainan politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal tersebut ia sampaikan usai mengetahui bahwa Nasdem sudah memastikan langkah politiknya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran pada pemerintahan mendatang. Menurutnya PKS juga membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo Gibran. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. PKS mengundang Prabowo ke markasnya. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan PKS berencana mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berkenan datang ke kantor PKS. Undangan itu disampaikan bersamaan dengan gelaran halal bihalal yang diadakan di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta pada Sabtu 27 April. Tetapi ia pun meminta seluruh jajarannya agar sabar menunggu langkah politik PKS ke depannya nanti. Sebab keputusan tersebut akan bergantung dengan dinamika politik dalam beberapa hari ke depan. Momen riuh Timnas Indonesia di ruang ganti usai berhasil mengalahkan Korsel pada semifinal Piala Asia U23. Pemirsa, beginilah suasana ruang ganti Timnas Indonesia yang diwarnai dengan riuh kegembiraan setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 Doha, Qatar pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Momen itu diunggah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Atas kemenangan tersebut, Timnas memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar dan berpeluang tampil pada ajang Olimpiade Paris. Permintaan maaf Wayan Koster pernah menolak Timnas Israel ke Indonesia. Pemirsa, Wayan Koster, mantan Gubernur Bali, akhirnya meminta maaf karena pernah menolak tim Israel di Piala Dunia U20 2023 di Bali.
Setelah penolakan itu, FIFA pun mencabut status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Wayan Koster di laman resmi PDIP Provinsi Bali. Namun, Koster menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menolak sepak bola dan Piala Dunia U20. Menurutnya, ia hanya menolak timnas Israel saja. Hingga ia pun beralasan saat itu ia tengah berada di posisi yang cukup sulit.